Halo, perkenalkan, nama saya Victoria Diana Indah Lestari dengan NRP 170218013 dari Program Studi Bionutrisi dan Inovasi Pangan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang susu dengan fortifikasi vitamin D. Nah, apa itu susu? Susu merupakan cairan putih hasil sekresi kelenjar mamae pada binatang mamalia betina. Nah, cairan putih tersebut memiliki banyak nutrisi untuk anak mamalia seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Susu sekarang ini sudah banyak dilakukan penambahan seperti mikronutrien dan juga vitamin. Pada hal ini, susu akan difortifikasi dengan vitamin D. Nah, vitamin D. Apa itu vitamin D? Vitamin D merupakan fat soluble, yang artinya vitamin yang dapat larut dalam lemak. Hal ini dapat diartikan bahwa vitamin D dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Vitamin D berbahan dasar steroid, sehingga bekerjanya dengan suatu reseptor yang berada di dalam inti sel. Nah, reseptor inti sel ini banyak ditemukan di kulit, limfosit, monosit, otot rangka, otot jantung, payudara, dan kelenjar hipofisis anterior. Vitamin D ini dapat diperoleh dari mana saja? Vitamin D dapat diperoleh dari saat kita berjemur untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Lalu, dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang bernutrisi seperti tempe, tahu, minyak ikan, bayam, kedelai, jus jeruk, dan juga susu. Mengapa vitamin D ini sangat penting? Nah, dulu saat adanya revolusi industri di Inggris dan negara Eropa lain, akibat dari revolusi industri itu menyebabkan banyaknya asap pabrik yang dihasilkan yang berwarna sangat hitam pekat, menjulang tinggi ke awan, sehingga menutupi, menghalangi sinar matahari untuk menembus dan memapar ke tubuh para penduduknya, terutama anak-anak. Padahal, sinar matahari itu sangat penting untuk proses biosintesis provitamin D menjadi vitamin D. Nah, karena adanya keadaan seperti itu, banyak anak-anak yang mengalami kekurangan vitamin D. Tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga mengalami kerapuhan tulang. Nah, fungsi vitamin D sendiri itu apa? Fungsi vitamin D untuk mempertahankan kalsium serum dan fosfor serum dalam keadaan stabil, mengeraskan tulang dan gigi, meningkatkan fungsi imunitas, fungsi otot, aktivitas insulin, keseimbangan kalsium, dan keseimbangan fosfor, lalu mengatur tekanan darah, mencegah penyakit kerapuhan tulang pada anak-anak atau yang disebut dengan rakitis. Nah, vitamin D ini harus dikonsumsi dengan kadar yang tepat. Untuk anak-anak, kadar yang pas adalah 200 I, anak-anak hingga usia 50 tahun. Lalu, bila orang yang usianya lebih dari 50 tahun, harus mengonsumsi vitamin D dengan kadar 400 hingga 600 UI. Bila tidak dikonsumsi secara tepat atau secara berlebihan, maka ada efek samping yang akan ditimbulkan, yaitu mual, muntah, kelelahan, hingga gangguan irama jantung. Nah, namun efek samping di atas tidak berlaku bila kadar vitamin D yang diterima berlebih terpengaruh akibat paparan sinar matahari. Sebab pada sinar matahari ini akan terjadi proses isomerasi provitamin D yang disimpan menjadi vitamin D sebagai cadangan di kulit. Nah, lalu masuk produk susu yang difortifikasi vitamin D. Sudah dilakukan penelitian bahwa susu yang difortifikasi vitamin D ini dapat meningkatkan kadar 25 OH vitamin D3.
Nah, lalu vitamin D yang terdapat pada susu itu masih tetap stabil selama masa penyimpanan. Nah, adanya vitamin D pada susu ini tidak mengubah sifat organoleptiknya. Nah, susu yang biasanya difortifikasi oleh vitamin D adalah susu pasteurisasi dan susu UHT. Efek baik dari penambahan vitamin D terhadap pengurangan kadar hormon tiroid plasma juga sudah dilakukan penelitian bahwa berdampak pada penurunan proses resorpsi dan turnover tulang. Nah, akan saya jelaskan fortifikasi pada susu UHT dan juga susu pasteurisasi. UHT, apa itu UHT? UHT merupakan proses pemanasan susu hingga mencapai suhu tertentu. Nah, jadi yang terjadi ini adalah susu akan dipanaskan di dalam suhu 135 hingga 140 derajat Celcius. Namun waktunya hanya sebentar, hanya 2 hingga 4 detik saja. Nah, karena dipanaskan pada suhu yang tinggi, tidak perlu dikhawatirkan untuk merusak kandungannya di dalamnya, merusak nutrisi, vitamin, ataupun protein. Sebab hanya pemanasan yang dilakukan hanya sebentar, sangat sebentar. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang pertama adalah pencampuran. Jadi, semua bahan akan dicampurkan seperti susu dan dicampurkan dengan bahan penunjang lain seperti gula, bahan penstabil, bahan pemberi cita rasa, pewarna, dan juga fortifikasi vitamin D. Lalu proses yang kedua adalah termisasi. Termisasi ini merupakan tahap di mana susu akan dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi. Nah, susu yang dipanaskan ini mencapai suhunya sekitar 65 derajat Celcius, namun dilakukan dalam waktu beberapa detik saja. Lalu proses selanjutnya adalah pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi ini dilakukan dengan memanaskan suhu pada suhu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius, namun dilakukan hanya beberapa detik saja. Tujuannya untuk membebaskan susu dari mikrobia patogen sehingga susu aman untuk dikonsumsi. Proses selanjutnya adalah homogenisasi. Nah, proses homogenisasi ini dilakukan pada tekanan sekitar 2900 PSI. Tujuan dari homogenisasi ini untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak susu. Lalu, proses selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan untuk membunuh seluruh bakteri baik patogen ataupun non-patogen dan juga menurunkan jumlah spora bakteri. Nah, sterilisasi ini merupakan proses pemanasan utama untuk pembuatan susu kemasan. Nah, proses selanjutnya adalah regenerasi. Regenerasi ini dilakukan setelah proses sterilisasi dengan mendinginkan suhu susu hingga mencapai 28 derajat Celcius. Lalu proses selanjutnya adalah pengisian atau filling. Nah, proses ini dilakukan susu dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilkan terlebih dahulu. Nah, pengisian susu ke dalam wadah ini dilakukan secara aseptis sehingga susu memiliki umur simpan yang panjang. Nah, ini merupakan contoh susu UHT yang telah difortifikasi vitamin D. Ada susu Indomilk, lalu susu dari Greenfield itu, lalu ada susu Ultramilk, lalu ada susu Diamond. Oke. Selanjutnya adalah fortifikasi pada susu pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini
apa pasteurisasi? Proses pasteurisasi merupakan proses pemanasan susu yang dilakukan sekurang-kurangnya 143 derajat Fahrenheit selama minimal 30 menit, atau suhunya 160 derajat Fahrenheit dilakukan selama 15 detik. Nah, tujuan pemanasannya apa untuk susu pasteurisasi ini? Yaitu untuk membunuh mikroorganisme patogen atau mikroorganisme pembusuk. Nah, pemanasan ini tidak akan merusak kandungan susu karena pemanasan yang dilakukan itu hanya dengan pemanasan yang sedang. Oke, lalu prosesnya. Bagaimana proses pembuatan susu pasteurisasi? Yang pertama adalah pencampuran. Nah, pada proses pencampuran ini, susu juga bahan penunjang lain itu akan dicampur, dan juga tak lupa vitamin yang akan dimasukkan, yaitu vitamin D. Lalu penyaringan. Penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan susu dengan partikel-partikel asing. Nah, penyaringan ini sebaiknya dilakukan pada susu yang memiliki suhunya tidak terlalu dingin. Sebab bila susunya dingin akan terbentuk globula lemak. Globula lemak pada susu yang menggumpal ini akan tertahan di kertas saring, sehingga pori-pori di kertas saring itu akan tertutup dan buntu. Lalu dilakukan proses standarisasi. Pada proses standarisasi ini, susu pasteurisasi yang dibuat ini ingin seperti apa, itu diatur dalam proses standarisasi ini. Contohnya untuk memproduksi susu rendah lemak atau dalam rangka efisiensi produksi. Jadi keadaan susu yang diinginkan diatur dalam proses standarisasi ini. Lalu proses pemanasan awal. Pada proses pemanasan awal ini, susu akan dipanaskan hingga suhunya mencapai 50 hingga 55 derajat Celcius. Nah, proses pemanasan ini akan memudahkan proses selanjutnya, yaitu proses homogenisasi. Sebab pada proses pemanasan ini akan membuat partikel atau globula lemak yang besar ini terpecah menjadi kecil-kecil, sehingga globula lemak itu akan tersebar merata ke seluruh bagian susu. Nah, dengan begitu tidak akan terjadi pemisahan lemak atau creamline pada susu. Nah, selain itu, globula lemak yang dihasilkan itu akan lebih tipis, sehingga tidak akan mudah mengalami kerusakan, baik karena hidrolisis atau adanya enzim lipase atau karena adanya oksidasi. Nah, setelah homogenisasi ini harus segera dilakukan proses pasteurisasi, di mana proses pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang ada dalam susu, lalu melarutkan dan membantu pencampuran bahan tambahan susu pasteurisasi yang sudah ditambahkan sebelumnya, lalu bisa untuk memperbaiki cita rasa dan juga memperpanjang umur simpan produk dengan mutu yang lebih baik. Nah, lalu proses selanjutnya adalah pendinginan. Proses pendinginan ini harus segera dilakukan dari proses pasteurisasi. Mengapa? Karena untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi silang pasca pasteurisasi dan memudahkan proses pengemasan. Nah, lalu selanjutnya adalah proses pengemasan. Nah, proses pengemasan ini dilakukan pada ruangan yang tertutup dan dilengkapi dengan fasilitas untuk terhindar dari adanya kontaminasi silang. Nah, bahan yang dipilih sebagai kemasan harus memiliki permeabilitas rendah dan dapat melindungi produk dari kontak langsung dengan sinar matahari
ataupun dengan udara di luar, udara lingkungan maksudnya. Sebab bila kemasan yang dipilih itu mengalami kebocoran, maka umur simpan pada susu ini akan mengalami penurunan secara signifikan. Lalu penyimpanan susu pasteurisasi harus dilakukan pada suhu rendah, yaitu sekitar 2 hingga 8 derajat Celcius. Untuk masa simpan susu pasteurisasi ini rata-rata hanya 7 hari. Penyimpanan susu pasteurisasi di bawah 0 derajat tidak direkomendasikan karena nanti akan merusak protein-protein pada susu. Bila susu pasteurisasi disimpan pada suhu ruang, maka waktu maksimal penyimpanan adalah 4 jam dan harus segera untuk dikonsumsi. Jadi, suhu yang optimal adalah 2-8 derajat. Pada suhu 2 derajat akan memperpanjang umur simpan susu pasteurisasi hingga 12 hari. Tetapi bila kita simpan susu pasteurisasi ini pada 8 derajat, maka umur simpannya hanya berkisar 5 hari saja. Nah, ini berikut susu pasteurisasi yang difortifikasi oleh vitamin D. Ada Greenfield. Jadi tidak hanya susu UHT saja, tapi Greenfield juga memproduksi susu pasteurisasi. Begitu juga produk Diamond itu tidak hanya memproduksi susu UHT saja, tapi juga memproduksi susu pasteurisasi. Ya, jadi kesimpulan atas presentasi saya ini adalah susu merupakan transport yang cocok bila difortifikasi dengan berbagai macam vitamin, seperti contohnya adalah vitamin D. Lalu vitamin D ini ternyata memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh manusia, yaitu untuk mencegah terjadinya kerapuhan tulang. Nah, vitamin D ini dapat diperoleh selain berjemur juga dengan mengkonsumsi pangan fungsional yang telah difortifikasi. Nah, susu UHT dan pasteurisasi merupakan susu yang cocok untuk fortifikasi vitamin D. Dari contoh sebelumnya, ternyata sudah banyak produsen yang memproduksi susu UHT dan pasteurisasi yang telah difortifikasi oleh vitamin D. Berikut presentasi saya mengenai susu yang difortifikasi vitamin D. Sekian dan terima kasih.